Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu teori kinetik gas dan proses termodinamika. Ini indikatornya, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan hukum-hukum gas, kemudian memahami konsep teori kinetika pada gas, dan memahami konsep teori isohorik, isobaris, dan isotermis. Nah, ini aplikasi dalam bidang farmasi yang berkaitan dengan teori kinetik gas ataupun termodinamika. Itu yang pertama digunakan untuk memprediksi secara kasar berat molekul pada cairan yang mudah menguap. Kemudian di sini juga merupakan salah satu konsep dari perubahan gas menjadi cair dengan cara peningkatan tekanan yang diaplikasikan pada sediaan aerosol. Ya, biasanya seperti semprotan nyamuk ya, atau sediaan farmasi untuk penderita asma, biasanya kan ada yang dihirup, ada yang disemprotkan ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian prinsip ini juga digunakan untuk alat pemanas dan pendingin. Biasanya digunakan di industri farmasi alat-alat tersebut. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan tekanannya, kemudian suhunya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kenaikan suhu mengakibatkan tumbukan antar partikel yang menyebabkan partikel obat bisa bercampur. Ya, jadi di sini kita juga mempelajari, karena kita mempelajari teori kinetik gas, artinya kita juga mempelajari gerakan-gerakan yang terjadi oleh partikel gas pada suhu-suhu tertentu. Oke, teori kinetik gas. Teori kinetik gas itu adalah teori yang menggunakan prinsip energi dan gaya antar partikel untuk menerangkan sifat-sifatnya. Ya, jadi teorinya itu menerangkan sifat-sifat dari partikel suatu zat. Nah, di sini ada beberapa jenis ikatan dari setiap wujud zat. Ada padat, cair, dan gas. Kalau pada zat padat, ini gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Ya, sehingga dia tidak bisa, partikel zatnya itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, sedangkan kalau dia partikel zat cair, itu gaya tarik menarik antar partikelnya lemah, sehingga walaupun tidak berpindah secara langsung, tapi dia mudah berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau misalnya yang padat, misalnya nih ada balok, kita taruh di baskom bulat, kan gak mungkin baloknya berubah jadi bulat kan. Tapi kalau air, kita taruh di wadah bulat dia jadi bulat, kita taruh di wadah kotak dia jadi kotak. Ya, makanya gaya tarik menarik antar partikelnya itu lemah. Sedangkan kalau misalnya gas, gaya tarik antar partikelnya itu justru tidak ada. Ya, atau sangat kecil, sehingga dia tidak dapat mempertahankan posisinya. Jadi dia akan menyebar. Ya, jika bukan di dalam ruang tertutup, maka dia akan menyebar, akan mudah menyebar. Nah, ini tinjauan berdasarkan mikroskopik. Di sini terlihat bahwa partikel gas saling memberikan gaya tarik menarik, baik elektris maupun gravitasi. Nah, kemudian gaya tolak antar partikel ini berasal dari sifat elektris inti atom yang muatannya positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum Boyle. Hukum Boyle ini salah satu dari hukum-hukum pada gas. Ya, yang pertama hukum Boyle itu mengatakan bahwa
ketika suatu volume itu diperkecil, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, ciri khas dari hukum Boyle ini dia mengukurnya pada suhu konstan. Ya, jadi kalau suhunya konstan biasanya menggunakan hukum Boyle. Nah, di sini terlihat bahwa ada hubungan antara volume dengan tekanan. Karena volumenya di atas, tekanannya di bawah, maka volumenya diperkecil, tekanannya membesar. Atau tekanannya diperkecil, volumenya akan membesar. Ada hubungan terbalik, berbanding terbalik antara volume dengan tekanan gas. Ya, itu pun apabila massa dan suhu dari suatu gas itu dijaga konstan. Dijaga konstan itu kita usahakan suhunya dan massanya tetap. Ya, sehingga ketika tekanan hasil kali antara tekanan itu harus bernilai konstan, maka kita dapatkan nilai bahwa tekanan pertama kalau kita kalikan V1 itu sama dengan tekanan kedua dikalikan volume yang kedua. Jadi P kali V. P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, pada hukum Boyle ini ya, ketika suatu partikel itu bertumbukan, maka partikel tersebut akan bertumbukan dengan sesama partikelnya dan dengan wadah. Karena ada tumbukan antara sesama partikel dan wadah tersebut sehingga dia memberikan tekanan terhadap wadahnya. Ya, maka dari itu ketika kecepatannya meningkat, ya, volumenya meningkat, maka tekanannya jadi semakin kecil. Ya, jadi berbanding terbalik. Ya, jadi perlu diingat hukum Boyle itu ketika suhunya konstan. Nah, yang selanjutnya adalah hukum Charles. Kalau tadi hukum Boyle suhunya tetap, maka pada hukum Charles tekanannya tetap atau konstan. Nah, pada hukum Charles itu suhu itu meningkat ketika suatu suhu di dalam ruang itu meningkat, maka volumenya juga akan semakin besar, ya, seperti grafik gambar yang teman-teman lihat di layar ini. Ketika suhunya menjadi lebih besar, ya, maka ruangnya juga jadi semakin besar. Nah, di sini ketika suhu meningkat, ruangannya memuai atau menjadi lebih besar, ya. Volume gas berbanding lurus dengan suhu selama massa dan tekanan dijaga konstan, ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai bahwa V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Oke, ini ada contoh soalnya. Jika gas dalam ruang tertutup memiliki volume 1 liter, ya, volumenya 1 liter, berarti ini V-nya, kemudian pada tekanan 1 atm berarti tekanan P, suhu T. Jika dipanaskan pada tekanan tetap, nah ini dia tekanan tetap, ya, sehingga suhunya menjadi, berarti ini T2, ini T1. Berapakah volume gas sekarang? Berarti V2, berarti ini V1. Ya, maka ketika tekanannya tetap, tadi kita menggunakan hukum Charles, maka kita dapatkan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, jangan lupa teman-teman, satuannya harus disesuaikan, ya. Kalau dia dalam liter, dia pakai suhunya, suhu selalu di dalam Kelvin, ya. Kalau ATM kan karena kita nggak pakai, maksudnya nggak ada P1 P2, jadi dia tetap atmosfer, nggak apa-apa, ya, tetap ATM.
Biasanya bisa dalam ATM, bisa dalam Pascal, tergantung dari soalnya. Ya, nanti kalau sudah dimasukkan angkanya, V1-nya tadi 1 liter, V2-nya yang ditanya, kemudian T1 tadi kalau sudah dijadikan Kelvin 320, T2-nya 350 dikali silang. Nanti dapat hasilnya. Oke, sekarang hukum Gay-Lussac. Kalau tadi suhu tetap, tekanan tetap, kalau hukum Gay-Lussac volumenya yang tetap. Suhunya meningkat sehingga tekanannya semakin besar. Berarti ada hubungan berbanding lurus antara suhu dengan tekanan, ya. Ketika suhu meningkat, itu partikel-partikel akan bergerak semakin cepat sehingga tekanannya jadi semakin besar. Nah, pada hukum Gay-Lussac rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini hukum Boyle-Gay-Lussac, ya. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah hukum yang merupakan gabungan dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Ya, ketika di hukum Boyle suhu itu tetap, di hukum Gay-Lussac volumenya yang tetap. Maka kita dapatkan rumusnya bahwa P kali V per T itu adalah konstan, sehingga P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini teman-teman sebenarnya teman-teman hanya perlu ingat rumus satu ini aja, ya. Karena misalnya contoh di soal bunyinya begini, suhunya dijaga konstan atau tetap, maka teman-teman berarti pakai rumusnya P1 V1 sama dengan P2 V2. Misalnya yang dijaga tetap volumenya tetap konstan, berarti rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, kalau yang dijaga konstannya adalah P, ya, tekanannya, maka di sini V1 per T1, V2 per T2. Ya, jadi sebenarnya rumus utamanya yang bisa kita ingat itu bisa ini saja, nanti tinggal sesuaikan dengan soalnya, apakah tekanannya, volumenya, atau suhunya yang tetap. Ya, misalnya contoh ini, jika di dalam suatu ruangan tertutup volumenya adalah 4 liter, berarti V1, tekanannya 2 atmosfer, berarti P1, dan suhunya berarti T1. Bila tekanan gas dijadikan setengah kali semula, berarti nilai P2-nya, karena P1-nya adalah 2, berarti setengahnya adalah 1 atm. Ya. Dan suhunya dijadikan 27 derajat Celcius, berarti ini T2-nya. Maka volume gas sekarang adalah, berarti kan semuanya dipakai, nggak ada yang dijaga konstan. Maka kita pakai rumusnya yang ini. Ya, jangan lupa T-nya dirubah dulu jadi Kelvin. Itu ya, nanti baru dikali silang. Oke, asumsi model gas ideal. Jadi gas ideal itu sebenarnya hampir tidak ada ya teman-teman di di kehidupan kita, cuma ada, bisa kita asumsikan sebagai model gas ideal. Ya, ini yang pertama, volume molekul gas diabaikan terhadap volume ruang. Kemudian molekul gas tidak saling berinteraksi. Jadi kan agak sulit ya kalau molekul gas itu tidak saling berinteraksi, padahal partikel itu pasti saling berinteraksi. Makanya tadi Ibu bilang sebenarnya gas ideal itu sulit ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian tumbukannya lenting sempurna dan gerakan partikel gasnya itu random. Ya, sehingga kita bisa dapatkan nilai energi kinetiknya adalah 3/2 kali R kali T. Nah, ini persamaan gas idealnya, PV sama dengan nRT. Ya, di mana P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah jumlah mol gas, R-nya adalah konstanta gas. Ya, nilai R ini selalu tetap ya teman-teman.
8,314. Kemudian T-nya adalah suhu. Kalau biasa di suhu dan kalor teman-teman suhunya menggunakan Celcius, maka pada kinetik gas kita menggunakan satuan Kelvin. Ya. Nah, ini di sini nilai N ini ya, atau jumlah mol gas bisa juga kita cari dengan rumus N per Na, di mana N-nya adalah jumlah partikel, Na-nya adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro juga tetap 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita cari dengan menggunakan massa zat dibagi massa molekul relatif dari suatu zat. Ya. Nah, ini ada konversi satuan. Ya, R itu bernilai 8,314 dikali 10 pangkat 7 kalau satuannya ERG per mol K. ERG itu energi ya, teman-teman. Kemudian nilai R-nya bisa 0,08205, itu kalau satuannya dalam liter atm per mol Kelvin. Ya, sedangkan nilai satu energi itu sama dengan 1 Dyn cm atau 1 gram cm persegi per second kuadrat. Ya, atau nilai satu energi itu sama dengan 10 pangkat min 7 Joule. Nah, persamaan gas non ideal. Nah, ini biasanya gasnya lebih maksudnya gas yang biasanya ada di dalam kehidupan sehari-hari ya, dia lebih ke arah gas non ideal ya. Nah, gas ini bisa berperilaku ideal jika kita menyetingnya itu dengan temperatur tinggi dan dengan tekanan yang rendah. Nah, ini kalau persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT, maka ini adalah persamaan untuk gas yang non ideal. Ya. Kalau di sini P dan V-nya hanya P dan V, di sini P-nya ada faktor koreksinya dan V-nya juga ada faktor koreksinya. Sehingga itu yang membedakan antara persamaan gas ideal dengan persamaan gas non ideal. Nah, ini contoh soalnya. 0,3 gram. Kalau ada gram berarti massa ya, teman-teman. Mudah menguap, ditempatkan di dalam ruangan 200 mili, berarti volume. Pada suhu 100 derajat berarti T. Kemudian memberikan tekanan berarti P. Berapakah berat molekul dari senyawa tersebut? Nah, yang ditanya berarti berat molekulnya. Nah, kita bisa pakai rumus. Awalnya itu kan rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, yang ditanya itu bobot molekulnya, berat molekulnya. Ya, maka berat molekul itu ada di dalam jumlah mol, maka N-nya kita keluarin dulu. Ya, berarti N sama dengan PV per RT. Nah, N ini karena kita mau carinya bobot molekul, maka kita pakai rumus tadi. Tadi kan rumus N itu bisa N per Na atau massa per bobot molekul atau molekul relatifnya. Ya, maka di sini N-nya kita pecah lagi. Massa per bobot molekulnya sama dengan PV per RT. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Ya, jangan lupa kalau Kelvin temannya liter, R-nya juga harus yang ada liternya dan yang ada Kelvinnya. Itu ya pemilihan R-nya. Karena R ini kan konstanta. Nilainya mengikuti satuan yang kita gunakan. Ya. Nah, ternyata persamaan gas ideal ini dapat digunakan untuk memprediksi secara kasar berat molekul dari suatu cairan yang mudah menguap. Tadi sudah kita bahas di depan, ya. Nanti kalau angkanya sudah dimasukkan tinggal dikali silang, nanti kita dapatkan berapa nilai BM-nya. Oke, contoh soal lagi.
1 mol gas berarti N ya, banyaknya mol, menempati volume 100 liter, volume berarti V, dengan suhu 127 T. Tentukan tekanan gas tersebut berarti P. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus PV sama dengan nRT. P-nya kita punya, V-nya kita punya, N-nya kita punya. Tekanan yang ditanya ya, maaf. Tekanan yang ditanya. Berarti R-nya ini kita tahu kan satu konstanta ya. Kemudian T-nya adalah suhu. Jangan lupa T-nya harus dijadikan Kelvin dulu. Ya. Oke. Nah, itu nanti tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Nah, nanti kita dapatkan berapa nilai tekanannya. Oke, tekanan gas dalam teori kinetik gas. Ya, jadi misalnya ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan Fx, ya, kemudian bertumbukan dengan wadah, maka dia akan memiliki kecepatan Fx yang berlawanan arah. Pada pergerakannya itu terdapat energi kinetik, kemudian gaya yang bekerja juga pada satu partikel. Ini rumusnya kalau kita mau cari gayanya. Energi kinetiknya kita cari pakai rumus ini. Ya, dan ada juga tekanannya. Ya. Semua arah gerak adalah sama, ya, maka kita bisa mengetahui kecepatan setiap komponen dari semua partikel itu arahnya sama, ya, kecepatannya sama. Kemudian karena dia bertumbukan antar satu partikel dengan wadahnya, maka terdapat juga perubahan momentum. Oke, ini suhu dan energi kinetik rata-rata molekul gas, ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa tekanan dari suatu ruang yang memiliki pergerakan atau pergerakan partikel gas. Bisa juga kita cari berapa nilai energi kinetiknya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan antara energi kinetik dengan suhu, yaitu EK sama dengan 3 kT/2. Kemudian sekarang kecepatan efektif dari gas ideal. Jadi kan tadi kalau suhu dari suatu tempat itu kita panaskan, maka partikel-partikel gas itu kan akan bergerak secara acak. Maka kita bisa hitung berapa kecepatan efektif dari suatu gas ideal. Nah, rumusnya bisa kita gunakan rumus yang ini ya. Akar 3 kT/m atau ya teman-teman ya. Jadi boleh pakai yang ini saja atau boleh pakai yang ini. Tergantung dari diketahuinya apa. Kalau diketahuinya menggunakan K pakai rumus yang ini, kalau diketahuinya R pakai rumus yang ini. Ya, jadi tergantung. Oke, ini contoh soalnya 4 buah. Jadi ada 4 buah molekul gas memiliki kecepatan sekian. Berarti masing-masing ya punya kecepatan 200, 300, 400 dan 500. Tentukan besar kecepatan rata-ratanya. Ya. Nah, karena di sini sudah dituliskan kecepatannya, maka untuk mencari kecepatan rata-ratanya hanya perlu menjumlahkan berapa kecepatan masing-masing partikel dibagi berapa jumlah partikelnya, maka akan kita dapatkan kecepatan rata-ratanya. Nah, kalau kita mau cari berapa kecepatan efektif dari suatu molekul gas, maka kita mencarinya dengan rumus banyaknya molekul dikali kecepatannya ditambah banyaknya molekul dikali kecepatannya. Jadi itu bisa dibilang jumlah dari banyaknya molekul dikali kecepatannya. Ya, dijumlah. Nah, dibagi jumlah dari molekul tersebut.
Gitu ya. Ini dibagi 4. Kalau misalnya ada 2 buah molekul dengan kecepatan 200, berarti di sini 2 kali 200 kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya, dan hasilnya itu masih dalam V kuadrat ya teman-teman. Maka untuk kita dapatkan VRMS-nya itu harus kita akarkan dulu, baru kita dapat hasilnya berapa kecepatan efektif dari suatu molekul gas. Oke, sekarang derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu jenis gerakan yang dibuat oleh partikel atau molekul gas karena pengaruh suhu. Jadi jenis gerakannya karena ada pengaruh suhu, ya. Nah, ada teorema namanya ekipartisi energi, itu bunyinya bahwa setiap derajat kebebasan dalam molekul gas itu memberikan kontribusi energi pada gas sebesar setengah kT. Ya. Jadi, itu tiap derajat kebebasan dalam satu jenis gerakan gas, ya. Maka ketika suatu gas itu terdapat ada yang namanya molekul gas monoatomik, mono berarti 1, dia itu berarti ada 2, kalau poli itu ada banyak, ya ada banyak, maka kita bagi. Untuk molekul gas monoatomik dengan suhu 250 derajat Celcius, itu dia punya F-nya adalah 3. Artinya derajat kebebasannya 3. Artinya dia punya 3 jenis gerakan. Maka kalau mengikuti teorema ekipartisi bahwa setiap gerakan itu menyumbang setengah kT, maka kalau 3 gerakan 3/2 kT. Ya, jadi kasusnya molekul gas monoatomik itu pada suhu rendah saja. Nah, kalau molekul gas diatomik itu ada beberapa jenis variasi suhu. Ada yang suhu 250, berarti variasi gerakannya adalah 3 gerakan translasi. Kalau suhunya 500, ada 3 translasi, 2 vibrasi. Kalau pada suhu tinggi atau kurang lebih 1000 derajat, itu ada 3 translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi. Jadi jenis gerakan itu ada 3 teman-teman. Jenis gerakan molekul zat. Nggak kebayang ya ternyata partikel juga bisa punya jenis gerakan. Jadi yang pertama ada gerakannya translasi. Kalau translasi berarti dia lurus. Ya, kemudian ada rotasi. Kalau rotasi berarti dia berputar. Ya, ada vibrasi. Kalau vibrasi berarti dia bergetar. Gitu ya. Nah, kalau molekul gas poliatomik itu biasanya derajat kebebasannya itu 7 atau lebih. Ya, makanya di sini kalau di teman-temannya di sini kan 3 gerakan translasi berarti 3/2. Kemudian 3 translasi, 2 vibrasi, kalau dijumlahkan 5, maka 5/2. Di sini 3 translasi, 2 rotasi, 2 vibrasi, kalau dijumlahkan 7, makanya 7/2. Sedangkan kalau derajat kebebasan itu biasanya lebih besar dari 7 atau minimal 7. Maka di sini biasa disebutkannya adalah F, karena F ini nilainya bisa lebih besar dari 7, lebih besar atau sama dengan 7. Maka biasa dituliskan hanya dengan huruf F. Contoh, suatu gas poliatomik. Oh, poliatomik ya, berarti F-nya banyak. Pada suhu berarti T, melalui 3 jenis gerakan, 3 translasi, 3 rotasi, 4 vibrasi. Berarti F-nya ada berapa? Kita jumlah 3, 3, 4. Berarti F-nya sama dengan 10. Yang ditanya berapa energi kinetik rata-rata. Tadi kalau poliatomik itu F/2 kT. Maka F-nya tadi kita ketahui 10, maka 5 kT. Baru nanti K-nya diganti ya, jadi 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya diganti, ini T-nya 927 ya, jangan lupa dijadiin Kelvin dulu baru dimasukkan ke dalam nilai T. Nanti kita dapatkan berapa nilai energi kinetiknya.
Gitu ya. Oke, energi dalam gas. Jadi energi dalam gas ini jumlah energi kinetik translasi, rotasi, vibrasi yang terdapat di dalam suatu ruangan tertentu, dalam ruang tertentu. Ya. Nah, rumusnya energi dalam itu dilambangkan dengan U, itu adalah N dikali EK. EK tadi ada macam-macam ya, teman-teman ya. EK di sini tergantung dari gasnya. Kalau dia mono, berarti dia 3/2 kT. Kalau dia berarti kalau dia 250 derajat berarti 3/2 kT. Kalau dia 500 derajat berarti 5/2 kT. Kalau dia 1000 derajat berarti 7/2 kT. Kalau dia poli, dia lebih besar daripada 7. Ya, jadi tergantung. Maka rumusnya berubah jadi ini, N F setengah KT. F ini tergantung dari apakah dia mono, dia atau dia poli. Jadi kalau tadi energi kinetik itu rumusnya yang ini, nah ini KT, ya rumusnya yang ini, maka rumus energi dalam hanya perlu ditambahkan nilai N. Ya, di sini. EK-nya sama seperti yang tadi. Nah, jadinya rumusnya kayak gini tadi ya. Kalau monoatomik F-nya 3 kan berarti energi kinetiknya itu adalah 3/2 kT. Tapi kalau energi dalam ada tambahan N-nya. Ya, sampai dengan gas poliatomik juga tadi poliatomik EK-nya sama dengan F/2 kT, di mana F-nya lebih besar daripada 7. Oke, proses termodinamika pada gas. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu termodinamika. Termodinamika itu berasal dari kata termos, artinya panas, dan dinamik artinya perubahan. Sehingga termodinamika itu ilmu yang mempelajari perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Terutama perubahan energi panas ke bentuk energi lainnya. Ya, kita juga bisa melihat hubungan antara kalor dengan kerja mekanik. Nah, jadi di dalam suatu sistem termodinamika itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu suatu benda atau kumpulan benda yang diteliti dan menjadi perhatian kita. Nah, biasanya antara sistem dengan lingkungan itu ada pertukaran energi. Ya, sistem itu ada beberapa jenis, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ya, sedangkan lingkungan sendiri itu adalah sesuatu area di luar dari atau sekeliling dari sistem. Jadi misalnya contoh kita sedang mengamati suatu wadah misalnya ya. Nah, yang di dalam ini namanya sistem, sedangkan di luar ini namanya lingkungan. Ya, jadi sistem itu tempat kita mengamati. Misalnya kita mau tahu berapa sih tekanan di dalam wadah tersebut, energinya berapa gitu misalnya ya. Nah, sistem itu tadi ada 3 ya, sistemnya terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kalau terbuka itu benda luar, benda asing itu bebas keluar masuk, ya. Ada perpindahan kalor, kemudian ada juga masuknya zat asing. Ya, kalau di sistem tertutup ada perpindahan kalor tapi tidak ada keluar masuk zat asing. Kalau di sistem terisolasi tidak ada pertukaran kalor dan tidak ada zat asing yang keluar masuk. Nah, ini ada beberapa keadaan ya, yaitu yang pertama adalah isobarik. Kalau isobarik dia tekanannya tetap. Jadi proses perubahan keadaan yang terjadi pada sistem dengan tekanan tetap.
Kalau isotermal perubahan keadaan yang terjadi pada suhu tetap, namanya aja termal. Nanti suhu termal itu kan suhu. Jadi proses perubahannya karena suhunya tetap. Ada lagi isobarik. Kalau isobarik itu isohorik. Kalau isohorik itu volumenya tetap. Sedangkan ada satu lagi namanya adiabatis. Nah, kalau adiabatis ini perubahan keadaan sistem tapi tanpa adanya pertukaran antara kalor dengan kalor pada lingkungan dengan sistem gasnya. Jadi tidak ada kalor yang keluar masuk antara lingkungan dengan sistemnya. Nah, ini adalah diagram antara tekanan dengan volume untuk 4 keadaan dasar, ya, yaitu proses isohorik, isobarik. Jadi kalau isohorik dia vertikal ke atas, ya, dengan catatan volumenya tetap. Kalau isobarik dia horizontal karena tekanannya yang tetap. Nah, ini ada grafik untuk isotermal dan proses adiabatik. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini latihan soalnya. Nanti bisa dicoba dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.